Bab 1361. Orang asing kecil, berani bertindak lancang di tanah suci warisan manusia saya. Mau kemana kau? Yang Mulia di Sang baru berusia awal 20-an, tampan dan gagah, dengan temperamen yang luar biasa. Ada aura dominasi yang menakjubkan dalam setiap gerakannya. Dengan satu tangan di punggungnya, dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, meraih udara. Ruang angkasa bergetar. Seolah-olah sebuah tangan raksasa melesat ke arah kehampaan sejauh 100.000 mil, dan 6 penguasa alien yang telah melarikan diri sejauh yang tidak diketahui ditangkap oleh kehampaan dan ditarik kembali secara paksa. Penguasa tingkat ke-10 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika anak ayam dicubit secara umum. Satu tangan mengguncang langit. Tuanku, mohon maafkan kami tidak berani melakukannya lagi. Menyerang ras manusia saya, matilah. Disang dengan ringan meremas tangan kanannya. 6 penguasa alien hancur dan meledak hidup-hidup di kehampaan, berubah menjadi 6 bola darah yang berjatuhan di langit. Ini, terlalu kuat. Mudah untuk menghancurkan penguasa tingkat 9 dan penguasa tingkat 10. Apakah ini kekuatan yang mulia di Sang? Tongtian Sengzi tiba-tiba berkata. Entah kapan dia akan mencapai level ini. Putra Suci Nirvana, Putra Suci Hunyuan, Gu Yuezi, Huo Linger, Dewi Langit, dan yang lainnya juga menunjukkan kekaguman pada bos manusia seperti ini. Hanya Chen Yuan yang merasa bosan. Tingkat kekuatanmu jauh lebih tinggi daripada yang lain, bukankah wajar jika bersikap seperti ini? Semuanya, saya menerima perintah dari ras manusia tingkat tinggi. Tanah suci ke-8 memberontak di laut penjara. Agen klon dari tingkat yang mulia asing telah bercampur. Memimpin penguasa asing di laut penjara, kerusuhan pecah. Dewa diperintahkan untuk datang dan menumpasnya. Di mana yang mulia asing itu, dewa sepertinya tidak dapat merasakan auranya. Mata yang mulia di Sang menyapu semua orang. Seolah-olah untuk melihat menembus semua orang. Yang mulia Kaisar Sang, tampaknya ras asing yang terhormat telah dipenggal oleh Chen Yuan. Saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Tetapi ada satu hal yang ingin saya minta untuk diputuskan oleh Yang Mulia. Chen Yuan ini sombong dan tidak masuk akal. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia merebut kuali kekacauan, harta karun istana kekacauan saya, dan meminta Yang Mulia untuk mengembalikan kuali kekacauan itu. Istana kekacauan saya pasti akan mengingat kebaikan Yang Mulia Kaisar Sang. Kata Hunyuan Sengzi lantang. Sedih. Sudah menjadi tradisi untuk saling bersaing mewarisi putra suci. Semuanya berbicara dengan tinju masing-masing. Jika penalaran berguna, mengapa menggunakan tinju? Jelas Yang Mulia di Sang tidak ingin memperhatikan omong kosong ini. Tetapi ada satu hal yang membuat Yang Mulia tingkat kesombongan yang tak tertandingi ini menyipitkan matanya. Tingkat ke-10 galaksi. Membunuh Yang Mulia semesta. Itu lelucon besar di dunia. Aku akui bahwa kesombongan kosmik tahun ini luar biasa, bahkan jauh melampaui yang aku miliki. Tetapi jika kau ingin mengatakan bahwa tingkat ke-10 Singhe dapat membunuh Yang Mulia semesta, dewa ini tidak akan pernah mempercayainya. Lepaskan lautan kesadaranmu, biarkan dewa ini mencari jiwamu, dan buktikan bahwa kau belum diculik oleh alien yang kuat, jika tidak, kau akan ditekan dan dibunuh di sini hari ini. Mata Yang Mulia di Sang terpejam, dan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, seketika mengunci Chen Yuan. Dua Yang Mulia semesta lainnya saling pandang, dan seketika memenjarakan kehampaan untuk mencegah Chen Yuan melarikan diri. Rupanya, situasinya akan menjadi serius. Mereka sangat curiga bahwa Yang Mulia alien itu belum mati, dan membawa pergi tubuh Chen Yuan. Hidup di dalam tubuh Tian Jiao dari ras manusia. Banyak mata-mata manusia datang dengan cara ini, dan mereka tidak mungkin untuk diwaspadai. Pencarian jiwa. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dicari jiwanya. Ini untuk memeriksa semua ingatannya, memeriksa jiwanya, begitu ini selesai, semua rahasia Chen Yuan akan terungkap. Tidak ada privasi sama sekali. Dan pencarian jiwa akan menyebabkan kerusakan pada jiwa. Bukankah kau sengaja mencari kesalahan? Kau tidak datang ketika Yang Mulia dari ras lain merajalela. Sekarang setelah aku menyelesaikannya, apa yang akan kau cari jiwaku? Sialan kau. Kenapa, kau tidak mau? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Aku sarankan kau untuk tidak melawan. Disang mengancam dengan nada dingin. Kau bercanda. Kau curiga aku mata-mata dari ras asing, dan aku juga curiga kau mata-mata dari ras asing. Kenapa kau tidak membiarkan aku memeriksa jiwamu? Mari bersikap adil. Jika kau membiarkan aku memeriksa, aku juga akan membiarkanmu memeriksa. Beranikah kau? Chen Yuan berdebat keras, dan langsung menjawab. Dia sama sekali tidak memperhitungkan identitas Yang Mulia semesta dari pihak lain. Demi keadilan bagi dewa ini, apakah kau memiliki kualifikasi? Kau begitu keras kepala, melawan penegak hukum, dan tidak mau membuktikan ketidakbersalahanmu.
Aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kau telah diculik oleh ras asing. Jika perlu, dewa ini dapat mengambil tindakan paksa terhadapmu. Cobalah jika kau berani, kuharap kau tidak akan menyesal. Dengan lambaian tangannya yang besar, Chen Yuan tampak tangguh di hadapannya. Kelas Xinghe berhadapan langsung dengan Yang Mulia Semesta Alam, dan dia masih seorang Yang Mulia di Sang yang sangat terhormat dan bergengsi. Hati beruang dan empedu macan tutul macam apa yang kau makan? Beraninya kau begitu lancang. Wajah Yang Mulia di Sang tiba-tiba memerah. Meskipun kau adalah penjahat teratas umat manusia tahun ini, kau berani berbicara untuk mengancam semesta alam, dan kau masih nomor satu di masa lalu. Jika dia tidak mengambil tindakan untuk menghukummu hari ini, bagaimana wajah Yang Mulia di Sang? Nak, jika kau berani menentang hukum, kau pasti akan membuktikan identitasmu sebagai mata-mata dari ras asing. Aku tidak keberatan mengeksekusimu di tempat. Hari ini, aku secara paksa mengorek jiwamu. Aku ingin melihat berapa lama kau, seorang mata-mata asing, bisa terus bersikap sombong. Ada niat membunuh yang kuat di mata Yang Mulia di Sang. Aku melihatnya dengan lembut mengulurkan jarinya. Sebuah rantai biasa turun dari kehampaan, seketika menjebak Chen Yuan dengan erat, mencegahnya bergerak. Paksaan yang mencekik seperti teror. Chen Yuan, yang langsung tertekan, tidak bisa bergerak. Perbedaan kekuatan antara Chen Yuan dan Yang Mulia di Sang tidak diragukan lagi sangat besar. Hanya dengan mengorbankan artefak peradaban tingkat 9, mungkin akan terjadi pertempuran. Namun, terungkapnya artefak peradaban tingkat 9 juga akan membuat Chen Yuan menjadi sasaran kritik publik, dan mengalahkan Yang Mulia di Sang bukanlah solusi untuk masalah ini. Kecurigaannya masih belum bisa dihilangkan. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk melakukannya. Chen Yuan ternganga. Di belakangnya, 108 tanda suci tiba-tiba menyala. Jejak tulisan suci ini menggemakan 108 kitab suci kuno di dinding batu mantra kuno. Detik berikutnya, tanah mulai bergetar. Sinar cahaya dari tulisan suci melesat ke langit. Pertanda baik yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Udara hitam, kuning, dan ungu turun, dan bunga teratai emas raksasa muncul dari tanah, menyelimuti Chen Yuan. Teratai emas itu membawa kekuatan yang sangat tirani dan tertinggi, dan secara tak terduga dengan paksa menepis paksaan Yang Mulia di Sang. Di kehampaan, sebuah pintu gelap dan kuning tiba-tiba terbuka. Chen Yuan terbungkus teratai emas, dan perlahan terbang menuju portal di kehampaan. Ini, si kuning misterius dari langit, teratai emas dari bumi, kesombongan tertinggi dari tanah suci ke-9, telah lahir. Tanda ilahi ke-108, dia berhasil. Gu Yuezi tercengang. Saat ini, semua orang terkejut. Kengerian yang luar biasa. Bab 1362. Tanah suci ke-9 adalah tempat warisan tertinggi umat manusia kita. Jika Chen Yuan benar-benar diculik oleh ras asing yang kuat, jiwa dan tubuhnya pasti tidak akan cocok. Begitu dia terdeteksi oleh pembaptisan gerbang Xuan Huang, dia secara alami akan terdeteksi oleh Xuan Huang yang tak terbatas. Dibunuh oleh Ziki. Jika dia berhasil melewati gerbang Xuan Huang dan diakui oleh tanah suci ke-9, itu akan membuktikan bahwa dia tidak diculik oleh bangsawan asing, maka Chen Yuan akan menjadi putra langit dari aliansi umat manusia kita, langsung masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, dan memperoleh status anggota aliansi. Dia akan langsung naik ke kursi tertinggi aliansi Teran. Senior di Sang, jika saya tidak salah, poin kontribusi Anda untuk aliansi umat manusia tidak cukup untuk menjadi anggota tingkat tinggi aliansi, bukan? Anda memfitnah anggota aliansi tanpa izin, yang sama dengan memfitnah anggota tingkat tinggi aliansi umat manusia. Ini adalah kejahatan yang dilakukan di bawah. Gu Yuezi berkata dengan tenang. Begitu kata itu keluar, Yang Mulia Layang, Yang Mulia Badao, dan Yang Mulia di Sang tiba-tiba menjadi sangat muram. Rasanya seperti makan kotoran. Santo Gu Yue, mohon berhati-hati. Dewa ini ingin mencari jiwa, dan itu juga demi keselamatan kesombongan umat manusia kita. Chen Yuan melompati dan membunuh Yang Mulia Semesta. Masalah ini penuh dengan keraguan. Keraguan juga masuk akal. Lagi pula, dia bukan putra langit sebelumnya, dan dewa ini sama sekali tidak berniat melakukan kejahatan. Jangan katakan bahwa Chen Yuan belum menjadi putra langit suci, bahkan jika dia memang diakui oleh dewa tertinggi, dewa ini memiliki hati nurani yang bersih. Ucapan Yang Mulia di Sang jelas sedikit merasa bersalah. Siapa sangka sesuatu bisa begitu kebetulan. Sejauh ini, bahkan belum setengah dari 10 tahun warisan tanah suci berlalu. Anak ini benar-benar berhasil memahami 108 kitab suci kuno. Bahkan Kaisar Dewa Awal Mutlak pun tampaknya tidak secepat ini, bukan? Ini bukan deskripsi. Potensi Chen Yuan telah melampaui Yang Mulia Kaisar Dewa Awal Mutlak yang saat ini berada di puncak aliansi ras manusia dan pertemuan tertinggi. Kaisar Dewa Awal Mutlak dikenal sebagai bos teratas yang memiliki harapan terbesar untuk menembus penguasa Dewa Alam Semesta dalam puluhan juta tahun terakhir. Ketiga Dewa Kosmik Agung umat manusia telah mundur sepanjang tahun.
Shenlong melihat kepalanya tetapi tidak ekornya. Orang yang benar-benar mengelola urusan aliansi adalah Kaisar Dewa Alam Semesta. Jika Chen Yuan menjadi putra langit, masa depannya akan tak terbatas. Setiap gerakannya akan dihargai oleh manajemen puncak liga. Anak ini pasti membawa harta karun. Awalnya, dia ingin menggunakan alasan mencari jiwa untuk menemukan rahasianya, mungkin dia bisa mendapatkan keberuntungan. Apa yang terjadi? Nima lebih buruk daripada makan lalat. Saat ini, Chen Yuan terbungkus teratai emas dan melewati penghalang sihir di gerbang Xuan Huang. Penghalang sihir ini jelas mengandung kekuatan ilahi yang agung, dan sama sekali tidak dapat digoyahkan oleh Yang Mulia Alam Semesta. Hanya ketika terbungkus teratai emas dan dikirim ke dalamnya, barulah ia dapat memasuki gerbang Xuan Huang. Memasuki gerbang Xuan Huang. Dalam sekejap, energi kuning dan ungu misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Chen Yuan. Dalam sekejap, Chen Yuan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya, bakat, pemahaman, dan kultivasinya semuanya telah mengalami lompatan kualitatif. Hampir terlahir kembali. Dan semakin banyak Xuan Huang Ziki yang masuk, tampaknya semakin sedikit hambatan dalam kultivasi, semakin mudah untuk menembusnya. Manfaatnya tak terbayangkan. Dalam waktu sesingkat itu, kurang dari 5 menit, Chen Yuan merasa bahwa kultivasinya yang terakumulasi langsung mencapai tingkat setengah langkah penguasa. Menurut kecepatan kultivasi normal dari pembangkit tenaga bintang biasa. Dari tingkat ke-10 galaksi ke setengah tingkat penguasa, dibutuhkan hampir 100 juta tahun akumulasi latihan. Chen Yuan tiba dalam 5 menit. Sungguh luar biasa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada yang berhasil menembus tanah suci ke-9. Mereka yang telah memperoleh energi hitam, kuning, dan ungu dapat menikmati keberuntungan umat manusia, dan kultivasi serta kekuatanmu akan meningkat lebih cepat dari biasanya. Tetapi pada saat yang sama, takdirmu juga akan terikat pada aliansi umat manusia, dan semua orang akan makmur, dan semua orang akan dirugikan. Apakah kamu ingin menjadi putra langit umat manusia? Sebuah suara agung terdengar di telinga Chen Yuan. Pertanyaan ini sebenarnya hanyalah formalitas. Bukankah itu alasan untuk menerobos masuk ke tanah suci ke-9? Aku tidak mau. Jawab Chen Yuan jujur. Bercanda. Dengan sistem di tubuhku, kemampuan merayu perempuan akan menjadi lebih kuat. Kau sama sekali tidak membutuhkan restu Xuan Huang Ziki, oke. Dia tidak akan melakukan hal seperti mengikat takdir. Jawaban Chen Yuan tampaknya membuat suara agung itu terdiam sejenak. Sepertinya aku tidak menyangka masih ada orang yang tidak mau bermain kartu di luar kebiasaan. Ada ratusan juta putra suci pewaris di alam semesta ini. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi putra surga, tetapi sayangnya mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan ini. Ada begitu banyak penjahat tak tertandingi, yang telah menghabiskan kekuatan hidup mereka di luar jangkauan. Kau sudah memasuki tanah suci ke-9, dan kau malah mengatakan kau tidak mau. Kau yakin? Ini adalah kesempatan luar biasa untuk menjadi putra surga dan menikmati keberuntungan tertinggi umat manusia. Kau benar-benar tidak menginginkannya. Aku yakin, aku tidak mau. Jawab Chen Yuan dengan wajah datar. Aku sama sekali tidak ingin mengambil tanggung jawab ini. Jika kau tidak menginginkannya, kau harus menerimanya. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya, dan kau tidak bisa menghindar. Bencana alam semesta semakin dekat, di bawah sarang, bagaimana mungkin masih ada telur? Kau harus memikul lebih banyak beban. Mulai sekarang, kau adalah putra langit ke-90 dari aliansi ras manusia. Kuharap kau tidak mengecewakan harapan para pendahulumu, dan jangan mencemarkan reputasi putra langit. Suara agung itu perlahan menghilang. Detik berikutnya, energi hitam kuning ungu yang lebih dahsyat mengalir deras ke tubuh Chen Yuan. Dan saat ini juga, seluruh tanah suci warisan, baik itu tanah suci pertama atau tanah suci ke-8, terdapat visi langit dan bumi yang sangat mengejutkan. Sebuah proyeksi virtual yang sangat besar muncul di berbagai sudut tanah suci warisan. Putra ini tampak tampan dan gagah, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan satu tangan di punggung, berdiri dengan bangga di puncak langit, menginjak teratai emas tingkat 9, dikelilingi energi hitam, kuning, dan ungu. Mengesankan. Dan pada saat yang sama, 800 triliun putra pewaris tanah suci, dan token para santo pewaris di tangan mereka tiba-tiba memancarkan aura 9 warna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pesan mengejutkan muncul. Selamat kepada Tuan Yan, yang menjadi jenius tak tertandingi pertama yang berhasil menembus tempat suci ke-9 tahun ini, dan menduduki peringkat nomor 1 di papan peringkat surgawi kompetisi jenius kosmik. Selamat kepada Tuan Yan, yang menjadi putra langit ke-8 nomor 90 di aliansi ras manusia. Selamat kepada Tuan Yan, Anda telah dipromosikan menjadi anggota tingkat tinggi aliansi ras manusia, dan Anda dapat menikmati pemujaan dari ras manusia. Anda dapat menetapkan galaksi manapun sebagai wilayah pribadi Anda. Serangkaian 3 pesan informasi.
800 triliun putra langit terpilih terkejut di tempat. Ini, bagaimana mungkin? Pemimpin berhasil menembus tanah suci ke-9. Dia menjadi putra langit, ya Tuhan. Ini sangat luar biasa, ini sangat luar biasa. Seperti yang diharapkan dari saudara ipar saya merasakan temperamen unik dalam dirinya sejak awal, dan tebakan saya benar. Ziming Shengzi tampak bersemangat. Saudara Yuan, dia sebenarnya. Shengzi Yan Feng tercengang. Saat itu, Chen Yuan berasal dari planet peradaban tingkat 3 bersamanya. Aku masih berada di tanah suci ketiga, dan dia telah menjadi putra surga. Seperti yang diharapkan dari bos yang pernah diikuti oleh putra suci neterku, aku benar-benar menjadi adik laki-laki dari putra suci surga. Aku bisa membanggakannya selama 1 tahun. Bab 1363. Bagaimana mungkin Chen Yuan? Dia benar-benar melampaui Gu Yuezi, Hun Yuan Shengzi, dan lainnya, dan menjadi penjahat tertinggi pertama yang naik ke tempat suci ke-9. Ini adalah impian tertinggi dari Tianjiao Shengzi yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar berhasil dalam 1 langkah, dan dia langsung menduduki peringkat teratas aliansi ras manusia. Kakekku, yang mulia 5 elemen, telah berjuang untuk aliansi ras manusia selama jutaan tahun, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sampai sekarang, dia belum berhasil mendapatkan anggota tingkat tinggi dari aliansi ras manusia. Chen Yuan, si pencuri anjing, benar-benar berjalan di depan kakekku. Ini, Shengzi Li Jue benar-benar tercengang. Dia dulu berpikir bahwa bahkan kekuatannya sendiri tidak lagi sebaik Chen Yuan. Tapi setidaknya kakeknya hebat. Kakeknya adalah yang mulia 5 elemen yang terkenal dan terkemuka. Setelah meninggalkan tanah suci warisan, bukankah Chen Yuan bisa disembuhkan? Akibatnya, orang ini menjadi putra langit dalam 1 langkah. Status ini bisa menghancurkan kakeknya. Apakah Nima keterlaluan? Aku sebenarnya cemburu pada putra langit, dan bahkan merebut wanita yang sama. Sepertinya kau perlu menyiapkan hadiah yang besar, dan meminta maaf. Meskipun, sebagai putra langit, dia seharusnya tidak peduli dengan orang kecil sepertiku, tapi aku benar-benar merasa sedikit gelisah. Seandainya Tuan Yan tiba-tiba mengingat musuhku dulu suatu hari nanti, bukankah aku akan benar-benar ketakutan? Li Jue Shengzi semakin gelisah saat memikirkannya. Tuan Yan seharusnya tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Bagaimana mungkin dia, putra suci Dao Surgawi, menghargai 3 melon dan 2 kurma miliknya? Tapi Asap selalu menyukai wanita cantik. Atau akankah dia juga menyerang tunanganku? Memikirkan hal ini, putra suci Li Jue tiba-tiba mendapat ide. Aku, putra Dewa Sang Qiu, belum pernah meyakinkan orang lain dalam hidupku. Untuk saudara Yuan, aku yakin. Saat ini, tanah suci ke-8. Di Istana Dewa. Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi dan lainnya. Awalnya, dia sedang memahami seni rahasia kaisar. Tetapi setelah melihat cahaya yang berkedip pada Ordo Putra Pewaris, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan mendapat kabar dari Chen Yuan saat ini. Saat ini, dia sudah menerobos masuk ke tanah suci ke-9. Menjadi penjahat pertama yang memasuki tanah suci ke-9. Nomor 1 dalam daftar. Putra dari warisan 800 triliun, pada akhirnya kakak Chen Yuan lah yang memenangkan peringkat pertama dan menjadi putra langit. Sepertinya aku sama sekali tidak pantas untuknya. Dengan status dan kedudukannya, mungkin aku seharusnya tidak berharap berada di istana sama sekali. Jika kau bisa menjadi selir, kau seharusnya puas. Long Yan menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuatnya jatuh cinta pada pria yang luar biasa seperti itu? Ada perbedaan mendasar antara ketertarikanmu pada seorang kaisar dan ketertarikanmu pada rakyat biasa. Ini tidak bisa diterima olehnya. Lagi pula, di alam semesta, ada banyak planet yang sangat umum untuk hal-hal seperti itu. Long Yan. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 102 poin. Ding. Subjek penjilat anjing, Long Yan, telah menembus 102 poin kesukaan, berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat besar legendaris, memberi hadiah kepada tuan rumah dengan poin penguatan, +3 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 22 juta. Chen Yuan telah membayar begitu banyak untukku. Jika bukan karena aku menyeretnya ke bawah, dia pasti sudah bersinar sejak lama. Mungkin dia tidak akan kalah dari Gu Yuezi sejak awal. Dia baru melampauinya sekarang. Dia pantas mendapatkan namanya. Aku tidak berharap untuk memonopolinya, selama dia memikirkanku, aku bisa memberikan segalanya padanya, entah itu tubuhku atau hidupku. Lan Xingyue menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasa bahwa menyukai seseorang tidak selalu berarti mendapatkannya. Selama dia bisa melihatnya mengguncang alam semesta dan menjadi orang yang bersinar itu, dia akan puas. Sebenarnya, melihat orang yang dicintai semakin baik dan mencapai prestasi yang semakin tinggi adalah sebuah kebahagiaan. Blue Star Moon. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 103 poin.
Ding! Objek penjilat anjing, Lan Xingyue, telah menembus 103 poin kesukaan. Obsesi dan kekagumannya pada tuan rumah telah mencapai tingkat epik penjilat anjing. Poin peningkatan hadiah, 3 juta. Yao Xiaoqi. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 96 poin. Ding! Target penjilat anjing, Yao Xiaoqi, terkejut oleh bakat luar biasa tuan rumah. Tingkat kesukaannya menembus 96 poin, dan tuan rumah diberi hadiah 2 juta poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 27 juta. Pada saat ini, di tempat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Yuan melewati gerbang kuning misterius dan memasuki Huolinger, Dewi Langit, Bu Yuezi, Hunyuan Sengzi, Tongtian Sengzi, Nirvana Sengzi dan lainnya di tempat suci ke-9. Jantungku semakin berdebar kencang. Dia benar-benar menjadi putra langit. Senior Disang, fakta telah membuktikan bahwa Chen Yuan tidak diculik oleh Yang Mulia dari ras asing. Jika tidak, dia pasti sudah mati di gerbang Xuan Huang, dan jika dia bisa menerima kekuatan Xuan Huang Ziki dan membawa keberuntungan umat manusia, dia pasti akan menjadi penyelamat umat manusia. Tebakan dan penilaianmu salah. Gu Yuezi berjuang keras dengan akal sehat, dan dia tetap menunjukkan sikapnya yang pantas saat menghadapi Yang Mulia Semesta. Sebagai keturunan bintang dewa kuno, dia juga memiliki kepercayaan diri. Jelas, Yang Mulia Disang mempertimbangkan status Gu Yuezi dan tidak berani mempersulit keadaan. Jika tidak diketahui bahwa Chen Yuan hanya berasal dari planet peradaban tingkat 3, atau bahkan asal-usulnya hanya dari planet primitif. Tidak ada konteks sama sekali. Tidak ada identitas. Semuanya hanya menyebarkan rumor dan mempromosikannya secara paksa. Dia juga tidak akan secara khusus menargetkan Chen Yuan. Saya ingin mencuri gelombang peluang melalui pencarian jiwa. Tidak sulit untuk mengetahui identitas dan latar belakang Chen Yuan. Terutama bagi mereka yang memiliki kekuatan setara dengan Yang Mulia Semesta, mereka memiliki lebih banyak saluran informasi. Selama kita menggali lebih dalam dan mencari tahu asal-usul Chen Yuan, itu sebenarnya tidak sulit. Lagi pula, Chen Yuan tidak sengaja menyembunyikannya. Ternyata Tuan Yan yang mengacaukan situasi bukanlah anak dari keluarga dengan peradaban tingkat 8 yang tersembunyi sama sekali. Dia bangkit dari yang paling sederhana. Ternyata itu adalah planet primitif yang baru saja membangun pesawat ruang angkasa bahkan sebelum mencapai planet peradaban tingkat pertama. Tidak ada teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan alam semesta luar. Perokok ini hanya kurang beruntung. Mungkin dia mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh bos besar tertentu di planet asalnya, sehingga dia bisa melambung ke langit. Orang beruntung tanpa latar belakang dan identitas seperti ini adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang sesuatu yang tak terduga terjadi. Tuan Yan menerobos ke Tanah Suci ke-9 dan menjadi putra suci surga. Dia tidak memiliki status, tetapi sekarang dia memilikinya. Ini memalukan. Kalimatnya tetap sama, dewa ini hanya untuk alasan keamanan, untuk mencegah ras asing bercampur dengan ras manusia saya, hanya itu. Karena Chen Yuan telah membuktikan ketidakbersalahannya melalui cara ini, maka dewa tersebut tidak akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Aku hanya mengikuti perintah, dan aku tidak berniat menargetkan para jenius di sini. Jelas Yang Mulia Disang dengan tegas. Apa yang dikatakannya jelas hanya untuk memperdaya beberapa Xiaobai yang tidak mengerti apa-apa. Mendeteksi apakah Tianjiao ras manusia telah dikuasai oleh ras alien yang kuat. Sebenarnya, tidak perlu mencari jiwa, ada instrumen pengujian khusus. Bab 1364. Menghadapi argumen yang dipaksakan oleh Yang Mulia Disang, semua orang tidak berdaya untuk membantah. Lagi pula, kau punya tinju besar, dan semua yang kau katakan benar. Kau masih harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Yan. Chen Yuan bukanlah tipe orang yang akan membiarkan dirinya diintimidasi. Tingkat galaksi, lalu apa masalahnya jika dia menjadi putra langit? Ada miliaran galaksi di alam semesta, miliaran ras, dan pada akhirnya, kekuatanlah yang paling dihormati. Bahkan jika dia berhasil menduduki peringkat tinggi di aliansi ras manusia, dia masih belum memiliki kekuatan apapun di tangannya. Mengapa aku harus takut padanya? Dia masih perlu menembus penguasa alam semesta dan raja alam semesta. Pada tahap ini, setidaknya akan memakan waktu 10 tahun, kan? Dalam sejarah warisan luas umat manusia, setelah puluhan miliar tahun evolusi, mereka telah berhasil memasuki Tanah Suci ke-9 dan menjadi putra Dao Surgawi. Termasuk Chen Yuan, total ada 98 orang. Ke-98 penjahat tertinggi ini memang semuanya mengejutkan dan unik, tetapi karena hal ini, mereka lebih mungkin menjadi sasaran kekuatan musuh, termasuk dari ras yang sama maupun dari ras lain. Menurut catatan sejarah, di antara 98 orang suci surgawi, 60 jatuh di alam penguasa tertinggi, dan 38 yang tidak jatuh, semuanya berhasil menembus penguasa alam semesta. Namun, 22 dari mereka jatuh di tingkat terhormat, dan hanya yang tersisa.
Mereka menjadi eksistensi tertinggi dalam sejarah umat manusia yang benar-benar menyapu galaksi dan menekan suatu era. Dari 16 orang ini, 15 menembus ke Kaisar Dewa Alam Semesta, dan satu menjadi penguasa Dewa Alam Semesta. Jika Putra Langit tidak jatuh di tengah jalan, kemungkinan menembus ke Kaisar Dewa Alam Semesta di masa depan dapat dikatakan sangat tinggi, tetapi sayang sekali sebagian besar dari mereka mati di tengah jalan. Begitu kau, Chen Yuan, menjadi putra suci langit dan menikmati berkah keberuntungan manusia, kau juga akan menjadi target buruan semua kekuatan musuh alien. Kekuatan musuh manapun tidak ingin melihat munculnya kekuatan besar lagi di antara para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia. Kaisar Dewa Alam Semesta, dan bahkan penguasa Dewa Alam Semesta. Keseimbangan harus dijaga. Rencana pemenggalan kepala jenius semacam ini telah diwariskan dari zaman kuno hingga sekarang. Peluang Chen Yuan menjadi Kaisar Alam Semesta hidup-hidup tidak terlalu tinggi. Mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Yang Mulia Disang mencibir. Dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, dia membawa Yang Mulia Liang dan Yang Mulia Badao lalu pergi melalui udara. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Ketiga orang terhormat itu menerobos udara dan pergi. Gu Yuezi menatap gerbang Xuan Huang yang tertutup. Tujuan di hatinya semakin teguh. Chen Yuan, aku tidak akan kalah darimu. Aku, Gu Yuezi, tidak akan pernah lebih lemah dari siapapun dalam hidupku. Keberadaanmu hanya akan sepenuhnya menginspirasi semangat bertarungku. Tanah suci ke-9, aku pasti akan pergi ke sana. Persaingan di antara kita baru saja dimulai. Mata Gu Yuezi tegas. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang yang telah berdiri di puncak gunung tiba-tiba disalib oleh orang lain. Wajah Hunyuan Shengzi sangat jelek. Berbagai perilaku Gu Yuezi tidak diragukan lagi berada di pihak yang sama dengan Chen Yuan. Kau wanita setengah hati, apakah karena anjing pencuri Chen Yuan telah menjadi putra langit, dan aku tidak sebaik dia untuk saat ini, jadi kau telah beralih, dan kau telah jatuh cinta pada Chen Yuan dan meremehkanku. Aku belum berdamai, aku sama sekali belum berdamai, Gu Yuezi. Ketika aku menembus penguasa kosmik dan tubuh ilahi kekacauan benar-benar terbangun, aku pasti akan memberitahumu lagi. Hunyuan Shengzi meraung liar dalam hatinya. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengatakan ini sekarang hanyalah amarah tak berdaya dari seorang pecundang. Tidak ada yang peduli bagaimana perasaanmu sampai kamu berhasil. Ini sangat benar. Hanya ketika kamu benar-benar mendaki ke puncak, mencapai hasil yang membanggakan, dan menamparkan wajahmu dengan kekuatanmu, barulah orang-orang akan terkesan, dan orang-orang yang pernah meremehkanmu akan datang berlutut dan menjilatmu. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, alam semesta luar, di jaringan langit berbintang. Dengan menyebarnya gosip, miliaran warga alam semesta hampir meledak secara kolektif. Dalam kompetisi Tianjiao alam semesta tahun ini, beberapa pewaris berhasil menembus tanah suci ke-9. Benarkah? Ini benar sekali. Konon kualitas talenta terbaik tahun ini jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan banyak talenta yang benar-benar tak tertandingi telah lahir. Konon ada lebih dari 10 monster yang berhasil menembus tempat suci ke-8. Sial, ini terlalu mengagumkan, tapi tidak ada yang seperti ini di masa lalu. Ledakan kejahatan Tianjiao, mungkinkah ras manusia kita yang bertanggung jawab? Aku ingin bertanya, siapakah putra langit yang menerobos masuk ke tanah suci ke-9 tahun ini? Tanya Yan Xiaowu dengan penasaran. Saat itu, setelah menaiki pesawat ruang angkasa dan berhasil tiba di planet Bumi Kun yang beradab tingkat ke-5, sekelompok talenta bintang air biru bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Yan Xiaowu, Sui Mengrou, Baiyu 11, Babulaka, Yansha Seiko, Aoki Seiko, dan lainnya ada di antara mereka. Siapa lagi? Pasti Gu Yuezi. Kudengar reputasinya telah menyebar ke miliaran galaksi. Di usia muda, dia sudah bisa mengalahkan beberapa penguasa kosmik. Seorang mantan Tianjiao dari planet Ten lainnya, bisa dibilang begitu. Bukan Gu Yuezi. Kudengar kali ini dia berhasil menembus tanah suci ke-9 dan menjadi eksistensi putra suci surga. Namanya Tuan Yan. Kudengar asal-usulnya sangat misterius. Sangat mungkin dia lahir di peradaban tingkat 8. Kebanggaan tersembunyi dari peradaban tingkat 9. Kakakku adalah putra penerus tahun ini, tetapi sayang sekali dia telah tersingkir dan meninggalkan tanah suci warisan lebih awal, tetapi kakakku bergabung dengan aliansi kapak raksasa. Aliansi ini didirikan oleh Tuan Yan. Konon aliansi kapak raksasa terdiri dari monster Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan monster terburuk telah mencapai tingkat galaksi, dan jumlah anggotanya saat ini telah melebihi juta. Bahkan ada banyak monster top tingkat galaksi yang memilih untuk bergabung. Di masa depan, kekuatan yang sangat menakutkan pasti akan terbentuk. Tuan Yan, sebagai putra suci Dao Surgawi, mengambil tindakan pencegahan untuk mendukung kekuatannya sendiri. Saat dia menjadi putra suci Dao Surgawi,
itu berarti organisasi aliansi ini akan menjadi lempengan besi, dan tidak akan pernah mudah dibubarkan. Jelas, Putra Langit ini tidak hanya sangat kuat dan berbakat luar biasa, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia pasti akan menjadi pemimpin besar umat manusia di masa depan. Seorang Tianjiao wanita dari planet lain berkata dengan wajah hampir memuja. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang dari Sui Lansing langsung terkejut. Apakah kalian bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga kalian? Tuan Smoke, apakah itu Tuan Yan? Tidak mungkin nama dan marganya sama, kan? Aku masih ingat bahwa ketika Tuan Yan meninggalkan Sui Lansing, dia hanya memiliki basis kultivasi Xingchen tingkat ke-10, dan Xingchen tingkat ke-10 benar-benar bisa mengalahkan para penjahat tak tertandingi dari peradaban tingkat ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Konon di antara para penjahat peradaban tingkat 7, ada makhluk yang kekuatannya mencapai tingkat galaksi. Bisakah Tuan Yan benar-benar mengalahkan mereka? Saat ini, Putra Yansha telah sepenuhnya membeku. Tercekik. Kaku. Jika Putra Langit ini benar-benar Chen Yuan, bukankah dia telah mengalahkan Putra Langit? Sialan. Terlalu menakutkan. Makhluk tingkat apa Putra Langit itu? Di masa depan, dia akan dilatih menjadi kaisar alam semesta. Maaf. Bab 1365. Gelombang ini bisa bertahan setidaknya selama 10 tahun. Meskipun Tuan Yan kalah dariku di awal, ada kecurigaan penggelapan uang dengan sengaja, tetapi aku berhasil mengalahkan Tuan Yan sekali dengan cara yang terbuka dan jujur. Ini mungkin rekor puncak dalam hidupku. Sengzi Yansha sangat bersemangat. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk menyombongkan diri. Sui Mengrou, Baiyu 11, dan 2 berlinang air mata. Aku tahu bahwa bahkan di antara ratusan juta orang suci yang diwarisi, dia masih bisa menonjol. Pilihanku tidak salah, tetapi sekarang dia sangat terkenal, reputasinya tersebar di miliaran galaksi, dan aku hanyalah bintang 3. Putri dari klan kecil di planet super beradab sama sekali berbeda dengan identitas Putra Langit, apalagi istri biasa, aku khawatir aku bahkan bukan selir. Sementara Sui Mengrou sangat bersemangat. Dia merasa jarak antara Chen Yuan dan Chen Yuan semakin jauh. Ada perasaan khawatir tentang untung rugi. Hal yang sama juga dirasakan Bai Yuxi. Chen Yuan Fei Huang Tengda, meskipun dia sudah menduga bahwa itu akan terjadi cepat atau lambat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terbang begitu cepat dan begitu tinggi sekaligus. Itu benar-benar tak tertandingi. Dengan prestise Chen Yuan saat ini, akankah dia masih mengingat selir masa lalu? Dia telah mencapai tingkat tertinggi Tiandao Sengzi, dan tentu saja akan ada banyak kultivator wanita Tianjiao di sekitarnya, bahkan putri dari keluarga yang mulia, putri dari kerajaan beradab tingkat 7, akan mengambil inisiatif untuk berkorban. Chen Yuan, akankah dia mengingatku? Bai Yuxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tapi dia tidak menyesal, bahkan jika Chen Yuan meninggalkannya, dia akan jangan pernah lupakan kebahagiaan yang pernah diberikan pria itu padanya, dan perasaan tak terlupakan yang tak akan pernah ia lupakan. Itu juga hampir sepenuhnya mengubah arah hidupnya. Aku akan menunggu. Tidak peduli apakah Chen Yuan akan mengingatku atau tidak, aku akan menunggu selamanya. Dalam hidup ini, dialah satu-satunya di hatiku. Bai Yuxi berkata dengan tegas dalam hatinya. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Chen Yuan saat ini, setelah ditempa oleh Xuan Huangziki, akhirnya turun ke tanah suci ke-9. Chen Yuan terksenjing. Dia sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin tanah suci ke-9 yang legendaris begitu sederhana? Begitu kumuh. Nima hanyalah sebuah bukit reyot dengan beberapa gubuk beratap jerami di atasnya, beberapa pohon setengah mati dengan leher bengkok yang ditanam di halaman, dan sebuah tembok batu besar yang terkoyak dan disatukan kembali oleh orang-orang. Tidak ada apapun selain itu. Dan seluruh wilayahnya sangat kecil. Seharusnya tidak melebihi 100 juta kilometer persegi. Apakah mantra kuno juga tercatat di tembok batu ini? Sepertinya ada lebih dari 1 kata, tetapi masih belum lengkap. Apakah itu berarti aku akan terus memahami mantra kuno? Chen Yuan diam-diam menebak dalam hatinya. Selamat, anak muda, karena telah mampu memasuki tanah suci ke-9, kau akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia alam semesta lebih awal. Sebuah suara agung yang familiar namun asing terdengar lagi. Bicaralah langsung jika kau ingin mengatakan sesuatu, jangan bertele-tele lagi, tugas memasuki tanah suci ke-9 adalah untuk memahami mantra kuno. Apa gunanya ini? Chen Yuan bertanya langsung. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Dahulu kala, umat manusia adalah ras yang sangat lemah di alam semesta. Kita hampir selalu ditindas oleh ras lain, bahkan dijadikan ransum daging. Hingga 800 miliar tahun yang lalu, generasi raksasa umat manusia muncul untuk memimpin umat manusia menuju kekayaan dan kekuasaan, hampir menyapu langit berbintang alam semesta, menyatukan miliaran ras di seluruh alam semesta.
Dan leluhur umat manusia ini adalah kekuatan tertinggi pertama umat manusia kita, leluhur Yuan-Tian. Kemunculannya membawa umat manusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umat manusia pada saat itu benar-benar ras pertama di alam semesta, menguasai galaksi yang tak terbatas, ratusan juta ras, dan ribuan ras datang untuk tunduk. Umat manusia juga merumuskan aturan kosmik baru, membagi wilayah galaksi, memberi peringkat peradaban planet yang berbeda, membudidayakan sejumlah besar planet yang cocok untuk kehidupan, membangun susunan teleportasi bintang, dan membiarkan api peradaban menyebar ke miliaran bintang. Hingga hari ini, penaburan benih peradaban dan budidaya planet asing yang cocok untuk dihuni manusia terus berlanjut. Kebiasaan ini bahkan telah tertulis dalam kode genetik. Dengan cara ini, setelah lebih dari 100 miliar tahun, umat manusia menjadi sangat kuat, dan alam semesta berkembang pesat. Pada saat itu, umat manusia bahkan melahirkan lebih dari 20 dewa kosmik, dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Periode itu adalah apa yang kita sebut periode primordial. Hingga suatu hari, Yuan-Tian Zhengzhu, yang dikenal sebagai pemimpin tertinggi umat manusia, tiba-tiba memberitahu semua pemimpin senior aliansi umat manusia bahwa dia akan pergi, dan mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan semua pemimpin senior aliansi umat manusia. Ternyata leluhur Tianyuan bukanlah makhluk dari alam semesta kita. Dia adalah seorang pria kuat dari alam semesta Gao Wei. Dia datang ke alam semesta kita setelah terluka parah. Sebagai orang luar, dia memilih ras untuk melatih support, sambil memulihkan diri, sambil menyaksikan ras yang dia kembangkan secara bertahap menjadi lebih kuat, dan umat manusia kita beruntung telah dibina oleh leluhur Yuan-Tian. Sebelum leluhur pergi, dia meninggalkan ratusan artefak peradaban tingkat 9 untuk umat manusia kita, serta dewa keberuntungan. Leluhur suci sangat mementingkan cakram keberuntungan ilahi ini. Sebanyak mantra kuno tercatat pada cakram keberuntungan ilahi. Konon, mereka yang memahami mantra kuno tersebut dapat mempelajari hukum rahasia tertinggi alam semesta lintang tinggi dan membuka warisan leluhur suci. Mereka yang dapat sepenuhnya memahaminya akan menjadi generasi penerus leluhur umat manusia, dan juga akan dipilih sebagai penguasa semua ras di alam semesta. Setelah leluhur meninggalkan alam semesta, pada awalnya, umat manusia masih hidup harmonis. Hingga 100 juta tahun kemudian, mungkin disadari bahwa leluhur tidak akan pernah kembali, dan konflik pun pecah di dalam umat manusia. Petik 2. Lebih dari 20 dewa kosmik membentuk berbagai faksi, dan mereka menolak untuk saling menerima. Pada akhirnya, mereka memperebutkan kepemilikan cakram dewa penciptaan. Hingga kemudian, untuk memperebutkan cakram dewa tersebut, perang terbesar dalam sejarah alam semesta pun dilancarkan. Perang ini bermula dari pergumulan internal umat manusia, dan akhirnya menyebar ke seluruh alam semesta dengan ratusan juta ras. Kekuatan tertinggi dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya juga ikut bergabung. Menurut catatan sejarah, dalam perang kosmik ini, total 370 juta ras dimusnahkan, dan 1 miliar galaksi hancur. Di antara mereka, terdapat lebih dari 50 dewa kosmik yang gugur. Total lebih dari 3.000 orang telah gugur, dan kematian para dewa semesta bahkan lebih banyak lagi. 19 dari 22 dewa kosmik umat manusia gugur karena hal ini, vitalitas mereka terluka parah, mereka jatuh dari puncak, dan mereka tidak akan pernah sama lagi. Adapun cakram dewa penciptaan, ia langsung hancur dan berubah menjadi lebih dari 100 fragmen, yang tersebar di tangan semua ras di alam semesta. Umat manusia kita hanya berhasil melindungi 1/10 dari pecahan-pecahan tersebut. Mantra kuno ini sangat ajaib dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Di alam semesta, latihan apapun yang Anda praktikkan dan hukum apapun yang Anda kuasai sebenarnya tidak mungkin digunakan di luar alam semesta. Begitu Anda memasuki lautan kekacauan, atau secara tidak sengaja memasuki alam semesta lain, semua hukum yang Anda kendalikan tidak akan dapat digunakan. Tetapi jika Anda mempelajari mantra kuno pada cakram keberuntungan, dimanapun Anda berada, saya dapat mengaktifkan aturan langit dan bumi. Inilah misteri mantra kuno. Karena Anda adalah putra suci Dao Surgawi dari umat manusia, Anda secara alami memiliki kualifikasi untuk memahami cakram keberuntungan ilahi. Kecepatan waktu yang berlalu di tempat suci ke-9 1000 kali berbeda dari dunia luar. Anda juga dapat memahaminya selama 350 tahun di tempat suci ke-9. Hargai kesempatan ini, bahkan jika Anda ingin mencapai pencerahan di masa depan, harga yang akan Anda bayar tak terbayangkan. Ngomong-ngomong, kamu memahami sebagai putra Dao Surgawi, dan setiap kali kamu memahami mantra kuno, kamu akan diberi hadiah 10 kristal kosmik asli. Bab 1366. Chen Yuan terkejut ketika mendengar itu. Ternyata umat manusia pernah memiliki sejarah yang begitu gemilang. Peristiwa besar sebelumnya bisa dikatakan hampir menyatukan seluruh alam semesta. Pada akhirnya, karena konflik internal, keluarga itu hampir musnah. Hingga sekarang, meskipun juga merupakan salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta, kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Lihat saja alien-alien kuat,
yang berani menyusup ke dalam umat manusia, sengaja menyerang talenta-talenta terbaik umat manusia, dan langsung memutus jalur pemain-pemain unggulan umat manusia di masa depan. Metode ini telah digunakan. Namun, para petinggi umat manusia tidak melakukan langkah besar apapun, dan mereka tidak berani memulai perang dengan mudah. Sejujurnya, agak pengecut. Meskipun Chen Yuan tidak memahami situasi yang dihadapi umat manusia, itu bukanlah hal yang ideal jika dia memikirkannya. Lupakan saja, aku tidak menginginkan ini. Pria misterius itu sepertinya mengatakan bahwa jika dia memahami mantra kuno, dia akan diberi hadiah 10 kristal alam semesta asli. Lalu, jika semua mantra kuno dipahami, bukankah mungkin untuk memberi hadiah kristal kosmik primordial? Mengapa tidak mengirimkannya? Saat suara misterius dan agung itu perlahan menghilang, Chen Yuan tidak tahu. Di sebuah istana hampa yang misterius, sudah ada beberapa kaisar kosmik yang berdiskusi dengan layar monitor. Chen Yuan ini, aku belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Aku tidak menyangka dia memasuki tanah suci ke-9 selangkah lebih maju dari gadis dari keluarga Gu. Aku samar-samar merasakan bahwa sepertinya ada keberuntungan besar dalam dirinya. Bahkan kaisar pun ingin mengetahui rahasianya, dan membunuh yang mulia semesta dengan basis kultivasi tingkat galaksi, bahkan jika aku berada di tahapnya saat itu, aku khawatir akan sulit untuk melakukannya. Seorang kaisar wanita agung dengan temperamen halus, mahkota Phoenix dan Siape, seperti peri yang tak tertandingi, berkata dengan penuh minat pada gambar di cermin pengintip langit. Wanita ini bernama Permaisuri Xuanling, dan usianya 800 juta tahun. Dia dapat dianggap sebagai kaisar dewa termuda di alam semesta di antara para kaisar dewa yang perkasa. Lebih dari 1000 juta tahun yang lalu, entah berapa banyak orang yang tak tertandingi tertarik, dan mereka kewalahan, dan bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup, hanya untuk menjaga diri mereka seperti giok untuk Santa Xuanling. Tetapi sayangnya, seorang orang yang tak tertandingi yang jatuh cinta dengan Santa Xuanling meninggal dalam pembunuhan oleh ras asing. Sejak saat itu, gadis suci Xuanling menyegel hatinya dan berhenti mencintainya, dan fokus pada terobosan basis kultivasi dan kekuatannya. Ia berharap suatu hari nanti ia akan cukup kuat untuk memutar balik sungai waktu. Menghidupkan kembali orang yang dicintainya yang telah meninggal. Ia telah menunggu lebih dari 1000 juta tahun untuk ini. Dalam waktu yang lama, mungkin ia sendiri telah melupakan penampilan orang itu, dan bahkan ingatannya telah benar-benar kabur. Tetapi ada obsesi di hatinya. Hanya dengan menembus dewa penguasa alam semesta akan ada kesempatan seperti itu. Bahkan jika 5000 juta tahun lagi, atau juta tahun lagi, ia tidak akan menyerah. Chen Yuan ini tampaknya memiliki sedikit kemiripan dengan dirinya di masa lalu. Memang, sudah lama sekali penjahat tak tertandingi seperti itu tidak muncul di antara umat manusia. Aku menantikan penampilannya. Ketika Kaisar memasuki Tanah Suci ke-9, lebih dari setengah masa percobaan untuk mewarisi Tanah Suci telah berlalu. Meskipun Tanah Suci ke-9 memiliki kecepatan waktu 1000 kali lipat, tetapi aku hanya mendapatkan waktu pemahaman 3000 tahun. Meskipun ada pohon suci pencerahan di Tanah Suci ke-9, ditambah 2 harta magis dari kasur hukum, yang dapat membantu memahami mantra kuno, pada akhirnya aku hanya memahami lebih dari 1000 mantra kuno. Baru kemudian, setelah aku menembus Kaisar Dewa Alam Semesta, aku menyadari bahwa jika aku ingin memahami sebagian kecil dari Dewa Keberuntungan, aku membutuhkan 1 miliar poin kontribusi aliansi umat manusia. Harganya sangat mahal, kata Kaisar Awal Mutlak dengan wajah seperti di Versailles. Aku tidak tahu apakah dia bersikap rendah hati atau sengaja berpura-pura agresif. Dia benar-benar hebat saat itu. Hampir menjadi legenda di era itu. Selalu berpura-pura agresif, tidak pernah ditampar. Namun, peningkatan basis kultivasi dan kekuatan menjadi lebih lambat seiring Anda mencapai tahap selanjutnya. Ketika Anda mencapai alam Kaisar Dewa Kosmik, itu dianggap sebagai terobosan cepat dari alam kecil dalam jutaan tahun. Selain itu, poin kontribusi ras sangat sulit diperoleh, dan tidak dapat dibeli dengan uang, kecuali uang Anda sangat besar. Karena beberapa hal termasuk rahasia yang tak terungkap. Untuk mencegah alien memperolehnya, hal itu tidak dijual ke dunia luar. Barang-barang yang benar-benar bagus tidak dapat dibeli di lelang. Hanya penjualan internal. Untuk penjualan internal, Anda perlu menggunakan poin kontribusi. Hanya mereka yang telah berkontribusi pada ras manusia yang kuat yang berhak untuk membeli. 1 miliar poin, bahkan untuk Kaisar Alam Semesta, bukanlah jumlah yang kecil. Ini cukup untuk menunjukkan betapa langkanya kesempatan untuk memahami fragmen Dewa Keberuntungan. Terlebih lagi, Chen Yuan masih memiliki lebih dari 8.000 tahun. Gelombang ini secara langsung menghemat 80 miliar poin kontribusi. Benar-benar didapatkan. Mari kita lihat apakah anak ini dapat merebut kesempatan ini. Menurut perkiraan saya, bakat pemahaman Chen Yuan bahkan lebih baik daripada Taichu saat itu. Dia seharusnya mampu memahami naskah ilahi kuno. Seorang kaisar kosmik tua, seorang sesepuh super yang telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun, berkomentar demikian. Ini belum tentu benar.
Alasan mengapa Kaisar saya mampu memahami lebih dari 1000 kitab suci kuno di tingkat Xinghe adalah karena jiwa berubah dan memperoleh kesempatan khusus. Di tingkat ke-10 Xinghe, kekuatan jiwa mencapai tingkat pertama yang mulia. Pemahaman teks-teks ilahi kuno tidak hanya membutuhkan bakat dan pemahaman yang luar biasa, tetapi kekuatan jiwa juga sangat penting. Jika tidak, mustahil untuk menanggung begitu banyak teks ilahi kuno di dalam jiwa, yang akan menyebabkan tekanan memori yang sangat besar. Pencerahan dapat menghancurkan jiwa. Kapasitas memori setiap teks ilahi kuno setidaknya juta kali lipat dari teks biasa yang dapat Anda ingat, dan itu juga akan dihapus oleh aturan alam semesta. Tidak buruk bagi Chen Yuan untuk mengingat 1000. Inilah sebabnya mengapa Kaisar lebih optimis tentangnya. Dalam keadaan seperti ini, buatlah penilaian. Kaisar awal mutlak mengelus janggutnya. Dia menilai dengan wajah tenang. Jelas sedikit enggan mengakui bahwa dia tidak sebaik Chen Yuan saat itu. Jadi, tingkat galaksi masih terlalu rendah. Hanya dengan menembus penguasa alam semesta seseorang baru bisa dianggap kuat. Namun, aturan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianjiao ras manusia di bawah usia ditetapkan oleh Dewa Penguasa Alam Semesta. Kita tidak berhak untuk mengubahnya. Pada usia 1 tahun, menembus penguasa alam semesta memang agak sulit. Paling banter, usia ini masih bayi. Mungkin Tuhan Yang Maha Esa tidak menyangka akan ada seseorang di bawah usia tahun. Sangat tidak mungkin untuk mencapai keberhasilan pencerahan. Bahkan jika aku mencapai alam Kaisar Dewa Alam Semesta, mungkin akan sangat sulit untuk memahami semua satu naskah ilahi kuno, dan itu akan terjadi dalam waktu 1 tahun. Mau bertaruh? Aku bertaruh bahwa Chen Yuan dapat memahami lebih dari teks suci kuno, dan aku akan bertaruh pada 2 artefak peradaban tingkat 8. Ada yang berani bertaruh denganku, kata Kaisar Api tiba-tiba. Baiklah, bertaruh saja, aku bertaruh kurang dari 2000. Bab 1367. Chen Yuan tidak tahu bahwa setiap gerakannya saat ini sedang dinilai oleh sekelompok pemimpin tertinggi umat manusia di Kuil Void. Itu seperti memulai siaran langsung. Dan juga membuka taruhan. Aku selalu merasa seperti sedang diintip secara diam-diam. Saat ini, di antara tanah suci warisan, aku adalah satu-satunya yang telah memasuki tanah suci ke-9. Saat ini, sorotan sedang berada di puncaknya, dan wajar jika para bos memperhatikannya. Ini tidak sulit dipahami. Tidak terlalu sulit bagiku untuk memahami mantra kuno, tetapi jika aku memahaminya terlalu cepat dan berlebihan, akankah para bos tertinggi ini melihat jari emas di tubuhku? Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Kau tidak pernah bisa mengandalkan hati nurani orang lain, dan kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di saat-saat kritis. Sekuat apapun sistemnya, mustahil bagiku untuk mengalahkan Kaisar Dewa Kosmik pada tahap ini. Lebih baik bersikap rendah hati dan berusaha sebisa mungkin biasa-biasa saja. Seorang pria sejati menyembunyikan harta karunnya di dalam tubuhnya dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dia sudah cukup menarik perhatian sebelumnya, jadi mari kita sembunyikan kecanggungan kita sekarang. Chen Yuan berpikir sejenak. Dia baru saja duduk di futon. Mulai memahami mantra kuno dengan cara yang pura-pura. Ekspresinya penuh perenungan dan kerja keras. Berakting di level aktor, wajar untuk mempelajari bagaimana seharusnya terlihat. Keterampilan aktingnya tak terukur. Namun sebenarnya, dia sudah mulai berkelana jauh dan luas, dan mulai merangkum beberapa hal yang telah dia pelajari dan sadari selama periode ini. Ngomong-ngomong, ketika aku berada di Tanah Suci keempat, aku menggosok 108 prasasti Dewa Domain. Aku tidak punya cukup waktu sebelumnya, dan aku terus menerobos berbagai rintangan, jadi aku tidak punya waktu untuk mempelajari dan memahaminya dengan saksama. Sekarang kita punya cukup waktu dan tidak ada yang mengganggu kita, menganggur itu membosankan. Jika kita tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan, bagaimana kita akan menghabiskan 8.000 tahun terakhir? Chen Yuan mulai mempelajari kekuatan lapisan kedua domain lagi. Dalam kesadarannya, ada 108 pola monumen Dewa Domain, yang muncul di lautan kesadaran, dan Chen Yuan mulai serius memahaminya. Tiba-tiba, semburan kesejukan tiba-tiba datang dari futon di tubuh bagian bawahnya, langsung menuju otaknya, dan aliran cahaya berwarna-warni menyelimuti Chen Yuan. Dia langsung jatuh ke dalam keadaan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artefak macam apa ini? Kasur futon yang terlihat usang bisa memberikan efek seperti ini. Sepertinya duduk di atas futon bisa langsung memasuki keadaan pencerahan, yang lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada Xing Chen Hua. Benar sekali, ada beberapa hal baik di Tanah Suci ke-9, tidak ada kerugian, tidak ada pertumpahan darah. Tubuh Chen Yuan dipenuhi cahaya ilahi. Dia menekan pelepasan napas untuk menghindari memicu penglihatan langit dan bumi. Pemahaman kali ini, dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. 100 tahun hanyalah sekejap mata. Chen Yuan tidak menggunakan titik penguatan, dia tidak terburu-buru, dan perlahan memahaminya, bagaimanapun, itu hanya menghabiskan waktu. Kebetulan itu adalah mentalitasnya untuk tidak terburu-buru meraih kesuksesan. Sebaliknya,
kecepatan penyempurnaan meningkat pesat. Hanya butuh 100 tahun. Kekuatan 108 jenis domain di lapisan kedua semuanya telah menembus ke alam kesempurnaan. Bahkan domain waktu pun tidak terkecuali. Kasur artefak itu benar-benar memberikan kontribusi besar, mungkin tingkatannya tidak kalah dengan pedang Kaisar Dewa Kuno. Selain itu, Chen Yuan tidak kalah dengan kesombongan tak tertandingi manapun berdasarkan bakatnya sendiri. Dia bisa mengalahkan Hunyuan Shengzi tanpa curang, tetapi jika dia curang, dia akan langsung memperlakukannya seperti sampah. Ke-108 domain itu semuanya telah mencapai tingkat kesempurnaan kedua. Kekuatan domain alam semesta dan domain lubang hitam bermutasi yang digunakan Chen Yuan akan langsung membentuk perubahan kualitatif. Artinya, tidak ada lawan, dan kekuatan spesifiknya tidak dapat dideteksi. Secara bersamaan, untuk memastikan keaslian aktingnya, setiap 2 tahun sekali, Chen Yuan akan meluangkan 1 atau 2 hari untuk memahami mantra kuno. Berpura-pura untuk menghasilkan sedikit visi langit dan bumi. Bahkan dalam kasus sabotase pasif seperti itu, dia telah berhasil memahami 172 naskah ilahi kuno, yang semuanya relatif sederhana. Chen Yuan ini, kecepatan pemahamannya tentang dewa-dewa kuno masih relatif cepat. Hanya dalam 100 tahun, dia telah berhasil memahami 172 dewa. Bakat yang menakutkan seperti itu tidak kalah dengan Kaisar di awal tahun. Terlalu berlebihan, kata Kaisar Api dengan kagum. Ketika Kaisar Awal Mutlak mendengar kata-kata itu, dia langsung tampak tidak senang. Mengapa kau selalu suka membandingkan Kaisar saat ini dengan anak ini? Dulu, ketika Kaisar belajar di Tanah Suci ke-9 selama 100 tahun, dia juga berhasil memahami 170 naskah ilahi kuno, hanya 2 lebih sedikit dari anak ini. Kaisar ini tidak berpikir dia tidak bisa dilampaui, tetapi sungguh tidak perlu membandingkan seorang Kaisar Dewa Kosmik dengan seorang pemula tingkat galaksi. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Memang, bakat Chen Yuan memang sangat jahat. Dia telah diberi hadiah 1720 kristal alam semesta primitif. Semakin banyak kristal alam semesta primitif yang dia peroleh, semakin besar bantuan yang akan dia dapatkan dalam memahami mantra kuno. Tetapi peningkatan semacam ini tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Karena kristal alam semesta asli mengandung jejak kekuatan aturan alam semesta, itu dapat membantu orang yang memahaminya untuk mengimbangi sebagian penghapusan aturan alam semesta, dan itu dapat membuatnya mengingat sebanyak mungkin naskah ilahi kuno ini. Tetapi bantuan yang dapat diberikannya, paling banyak hanya dapat melebihi 50%, ini sudah batasnya. Terus perhatikan penampilannya. Gadis dari keluarga Gu itu juga berprestasi sangat baik. Dia telah berhasil memahami 32 kitab suci kuno. Berdasarkan kemajuan ini, 2 orang suci surgawi mungkin akan lahir tahun ini. Chen Yuan tidak tahu. Dalam situasi yang begitu buruk, bagaimana mungkin dia dipuji oleh Kaisar Dewa Alam Semesta? Ini keterlaluan. Lao Su hanya memahami 1 hari dalam setahun, dan sisanya dia bermain liar setiap hari dan melakukan hal-hal lain, jadi dia masih menjadi perwakilan siswa yang luar biasa. Bisakah dia meningkatkan levelnya sedikit lebih sulit? Apa yang dia lakukan dengan air? Hampir tanpa usaha dan tanpa rasa. Dalam hal ini, dia hanya bisa terus memahami kekuatan domain tingkat ketiga. Saat ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Chen Yuan memahami kekuatan domain dan pada saat yang sama memahami kitab suci kuno. Keduanya saling melengkapi, sebagai atribut api dari kitab suci kuno, terintegrasi ke dalam domain api. Ada perasaan harmoni antara susu dan air. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Pada saat yang sama, jika dilakukan operasi sebaliknya. Dengan memahami teks-teks ilahi kuno tentang atribut tertentu, dan menganalisis secara mendalam metode pengendalian medan hukum dari teks-teks ilahi kuno, tampaknya semuanya akan datang secara alami. Jelas jauh lebih mudah daripada hafalan. Ini juga lebih mudah dikendalikan. Kitab suci kuno ini memiliki efek magis yang luar biasa. Tampaknya kitab ini dapat membantuku menyimpulkan metode pengendalian hukum alam semesta. Melalui pengaturan dan kombinasi berbagai rumus, aku dapat langsung menciptakan keterampilan dan rahasia baru. Apakah ini fungsi dari teks ilahi kuno? Memahami teks ilahi kuno dan mempelajari semua hukum langit akan menjadi sangat mudah, baik itu jiwa, tubuh, darah, hukum, wilayah, kekuatan dan rahasia supranatural, pembuatan artefak, termasuk kapal perang berteknologi tinggi, semuanya termasuk di dalamnya. Bab 1368. Chen Yuan mencoba sedikit. Benar saja, kejutan besar ditemukan. Ternyata beberapa hal tampak sulit, tetapi selama Anda menemukan cara untuk menyelesaikannya, masalah ini akan menjadi sangat sederhana. Hal-hal yang sulit tidak akan sulit, dan hal-hal yang Anda temui tidak akan sulit. Mengendalikan kekuatan domain tingkat ketiga sangat sulit. Bahkan jika seseorang hanya memahami kekuatan satu domain, biasanya dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun untuk naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Namun,
Chen Yuan membalikkannya melalui teks ilahi kuno, dan kemudian bekerja sama dengan jejak tablet Dewa Domain yang telah dia gosok sebelumnya. Pendekatan dua arah. Hanya butuh 1 tahun untuk memahami kekuatan sebuah domain hingga tingkat kesempurnaan ketiga. Ini hampir 100 juta kali lebih cepat daripada kecepatan pemahaman para ahli kekuatan biasa di tingkat yang sama. Waktu berelfei. Ribuan tahun berlalu seperti kuda putih. Chen Yuan telah berlatih di Tanah Suci ke-9 selama 100 tahun. Dia belum pernah berlatih selama itu sebelumnya. Dulu ada banyak gadis di sekitarku, dan kadang-kadang aku bahkan merasa terganggu. Aku benar-benar membenci para wanita sok cantik yang sengaja melemparkan diri ke pelukan mereka. Akibatnya, aku sendirian di Tanah Suci ke-9 selama lebih dari 1000 tahun. Pikirkan sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Aku tahu ini, mengapa aku harus seperti itu sejak awal. Hanya setelah mengalami kesepian yang lama, barulah kau tahu betapa bahagianya dikejar-kejar oleh seorang gadis. Untungnya, kadang-kadang kau akan lupa waktu saat berlatih. Kalau tidak, jika kau benar-benar menghabiskan setiap menit dan setiap detik, itu akan terlalu menyakitkan. Sayang sekali kulitku yang tampan sama sekali tidak berguna. Chen Yuan menghela napas panjang. Dia bukanlah tipe orang yang suka berlatih, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan latihan untuk menghabiskan waktu. Karena hanya saat berlatih, waktu akan berlalu paling cepat. Sayang sekali alam kultivasinya mampu menembus penguasa alam semesta sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akibatnya, tidak mungkin untuk menembus batas di Tanah Suci, dan hal itu ditekan secara paksa selama lebih dari 1000 tahun. Hari ini, Chen Yuan menembus ranah waktu ke tingkat kesempurnaan ketiga. Ini juga berarti bahwa dia telah sepenuhnya memahami kekuatan dari 108 jenis ranah, dan semuanya telah menembus tingkat kesempurnaan ketiga. Ngomong-ngomong, aku meluangkan waktu untuk memahami teks suci kuno lainnya. Sebuah visi langit dan bumi kemudian muncul. Chen Yuan akhirnya berhasil memahami naskah suci kuno ke. Berhasil, hanya butuh 100 tahun baginya untuk berhasil. Awalnya, kau kehilangan 2 artefak peradaban tingkat 8. Kau di sini, sungguh nasib buruk. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu di Tanah Suci ke-9, tetapi hanya 1 tahun telah berlalu di alam semesta luar. Pada titik ini, hasil taruhan telah terbagi. Tentu saja, para pemimpin tingkat tinggi umat manusia ini tidak akan terus-menerus menatap Chen Yuan. Dia belum begitu penting. Hanya saja dia mendapat lebih banyak perhatian di awal, dan sekarang sudah lebih dari 1 tahun, dan para bos tentu saja harus mulai sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kinerja Chen Yuan selama periode ini dapat dianggap cukup memuaskan. Meskipun bakatnya tak tertandingi, itu belum mencapai tingkat yang bahkan Kaisar Dewa Kosmik pun bisa ngeri. Perasaan diintai sepertinya sudah hilang. Sialan, kalian para pengintip, apakah kalian akhirnya bosan mengawasiku? Aku sudah ditatap selama lebih dari 1000 tahun, dan aku bukan wanita cantik, jadi kalian harus menatapku selama itu. Mungkin para bos tingkat tinggi ini tidak tahu bahwa setelah melahap makhluk asing yang terhormat, kekuatan jiwaku telah mencapai tingkat terhormat, sepenuhnya disublimasikan, dan kemampuan merasakanku sangat kuat. Bahkan jika Kaisar Kosmik mengintip, aku samar-samar masih bisa merasakannya. Sekarang, selagi tidak ada yang memperhatikan, cepat pahami mantra kuno dan menangkan hadiah besar. Saatnya menunjukkan teknologi sesungguhnya. Diiringi suara guntur, Jiuk Xiao terguncang. Chen Yuan tanpa diduga memahami sebuah naskah ilahi guntur dalam sekejap, dan itu adalah salah satu dari 1000 naskah ilahi tertinggi. Pemahaman teks ilahi memicu formasi hadiah, dan 10 kristal alam semesta purba turun dari langit. Chen Yuan memegangnya dan terus belajar tanpa henti. Visi terakhir langit dan bumi belum sepenuhnya lenyap, dan visi kedua langit dan bumi telah muncul kembali. 10 kristal alam semesta asli lainnya turun, hampir tak terbendung sama sekali. Yang ke-10. Nomor 20. 1. Di bawah pemahaman Chen Yuan sepenuhnya, dia memahami 100 naskah suci kuno dalam waktu hampir sehari. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu, tersembunyi. Chen Yuan melontarkan satu kata, dan semua jejak kitab suci kuno di belakangnya benar-benar tersembunyi. Bahkan aura kultivasi, persepsi hukum, persepsi domain, aura jiwa, dan aura tubuh fisik semuanya tersembunyi. Seperti awan kabut, dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi sekecil apapun di tubuhnya, seperti orang biasa. Kitab suci kuno yang baru saja kupahami berisi aturan tersembunyi tertinggi, dan merupakan salah satu kitab suci kuno tertinggi. Dengan aura tersembunyi dari kitab suci ini, bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta pun tidak dapat melihat kedalamanku. Ini dapat disebut hukum tersembunyi tertinggi. Tidak ada yang tahu sekarang, berapa banyak kitab suci kuno yang telah kupahami. Aku benar-benar anak ke-6, memahami tingkat tersembunyi kitab suci kuno, berpura-pura kuat, itu bukan masalah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, aku jelas merasakan tekanan yang sangat besar pada jiwaku.
Memahami teks ilahi kuno membuatku merasa sangat lelah. Ini seharusnya bukan fenomena yang muncul pada jiwa kelas terhormat. Sepertinya terlalu banyak pemahaman tentang teks ilahi kuno telah memberi tekanan tertentu pada kehendak jiwa. Chen Yuan dengan tegas mengeluarkan seikat kristal Dewa Kehendak dan mulai memurnikannya. Untungnya, banyak kristal Dewa Kehendak telah dipanen di ngarai kehendak. Gelombang ini seharusnya cukup. Sistem, aku ingin memurnikan 100 kristal Dewa Kehendak. Ding! Memurnikan 100 kristal Dewa Kehendak membutuhkan host untuk mengonsumsi 100 juta poin peningkatan. Bolehkah aku bertanya apakah host mengonsumsinya? Konsumsikan. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 26 juta. Ding! Pemurnian, selesai. Dengan pemurnian kristal ilahi kehendak, Chen Yuan hanya merasakan tekanan yang berkurang. Jiwanya menjadi semakin stabil, seolah-olah seluruh dirinya merasa jauh lebih rileks. Karena kapasitas memori jiwa juga terbatas. Hanya saja banyak orang tidak dapat mencapai batas ini sepanjang hidup mereka. Jika Chen Yuan dulunya memiliki kapasitas jiwa 100 miliar G, dan dia telah menggunakan 90 miliar G untuk memahami kitab suci kuno, dia tentu akan merasakan tekanan tersebut. Namun sekarang, setelah memurnikan 100 kristal Dewa Kehendak, kapasitas jiwanya telah diperluas menjadi 200 miliar G, menggunakan 90 miliar G, bahkan belum setengahnya, tentu saja tekanannya berkurang. Seluruh tubuhnya terasa segar kembali. Haha, keren. Hah. Chen Yuan ini, apakah dia telah memahami naskah ilahi kuno lainnya? Dia sama sekali tidak bisa melihat aura kultivasi di tubuhnya. Juga tidak mungkin untuk mengamati berapa banyak naskah ilahi kuno yang telah dia pahami. Baru beberapa hari aku tidak melihatnya. Seberapa banyak, kata Permaisuri Xuanling dengan ekspresi terkejut. Jika tebakanku benar, dia seharusnya baru saja memahami jenis naskah ilahi kuno tersembunyi, yang kemungkinan besar merupakan tingkat tertinggi dari naskah ilahi kuno, jadi bahkan aku dan Kaisar Dewa Kosmik pun tidak bisa menembusnya. Tetapi waktu di Tanah Suci ke-9 seharusnya baru berlalu 1 tahun sekarang, dan dia paling banyak hanya memahami 1 atau 2 naskah ilahi kuno. Ini tidak sulit untuk dihitung. Kata Kaisar Api. Saat ini, ada beberapa keresahan di dalam umat manusia. Ada mata-mata alien yang telah menyusup ke jajaran atas aliansi umat manusia. 3 dewa kosmik keluarga kita, 1 sedang mengasingkan diri, dan 2 lainnya pergi ke lautan kekacauan. Mereka belum kembali selama 200 juta tahun. Chen Yuan sangat berbakat. Sangat mungkin dia akan menjadi kaisar dewa alam semesta tingkat tinggi keluarga kita. Kita harus memperhatikan perlindungannya, dan kita tidak boleh membiarkan ras lain mengambil keuntungan darinya. Dalam periode waktu berikutnya, mari kita bergantian memperhatikannya, saran Kaisar Awal Mutlak. Bab 1369. Kau merasa diintip lagi. Sialan kau. Apakah para bos tingkat tinggi aliansi ras manusia ini begitu bebas, sehingga mereka tidak punya pekerjaan lain, dan memata-matai orang lain sepanjang hari? Chen Yuan hampir ingin mengumpat. Saat dia memahami semakin banyak kitab suci kuno, tampaknya perasaannya tentang sesuatu yang tidak diketahui menjadi semakin jelas. Jelas dia tidak bisa melihat seseorang mengintipnya. Tapi tahukah dia? Perasaan ini misterius dan penuh teka-teki. Bahkan melalui pemantauan, dia masih bisa merasakan sesuatu. Kalian hebat. Kalian sangat hebat. Masalahnya adalah aku tidak akan bermain lagi. Sudah setahun bersih. Mengapa para bos tingkat tinggi ini begitu mesum? Apakah mereka semua kecanduan voyeurisme? Chen Yuan memulai mode sabotase pasif lagi. 108 bidangnya telah dipahami hingga tingkat kesempurnaan ketiga. Kemudian mulai memahami kekuatan hukum. Bagaimanapun, ini perdagangan luar negeri, jadi santai saja. Tidak terburu-buru. Aku sama sekali tidak terburu-buru. Setelah memahami hukumnya, aku akan mempraktikkan kembali semua latihan yang dilakukan oleh gadis-gadis yang melakukan serangan balik sebelumnya. Lagi pula, ada banyak latihan. Aku punya banyak cara untuk menghabiskan waktu. Waktu berlalu. 6.000 tahun lagi telah berlalu. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa para bos berpangkat tinggi yang mesum dari umat manusia ini akan memata-matainya selama 6.000 tahun. Saat ini, dia telah berhasil memahami 10.107 naskah ilahi kuno. Pada Dewa Keberuntungan, hanya ada satu kata yang belum berhasil dipahami. Lebih tepatnya, sebenarnya setengahnya. Karena pada cakram besar yang rusak ini, kebetulan ada retakan yang membelah dari tengah huruf. Jadi hanya setengah teks. Tentu saja, tidak mungkin untuk dipahami. Dalam 6.000 tahun terakhir, ketika Chen Yuanxiu tidak dapat menembus levelnya, dia hanya bisa memoles fondasinya. Terus berlatih. Semua akumulasi sebelumnya telah ditinjau puluhan kali olehnya. Dia bahkan sedang dalam tahap deduksi teks ilahi kuno. Kekuatan magis tak tertandingi yang diwariskan oleh mereka yang berkuasa dan berpengaruh telah dimodifikasi. Misalnya,
Teknik rahasia 90 juta kali gravitasi, diubah olehnya menjadi teknik rahasia miliar kali gravitasi. Contoh lainnya adalah metode rahasia satu pikiran dan 100.000 kegunaan, yang diubahnya menjadi metode rahasia satu pikiran dan 100.000 kegunaan. Ada juga seni menelan awan darah langit, yang diubahnya menjadi seni menelan kekacauan. Seni Kaisar Aoki, diubah menjadi seni Kaisar Aoki. Petik 2. Teleportasi Agung Kekosongan, diubah menjadi teleportasi Agung Galaksi. Ramalan Agung, Peramalan dan Penentuan, dan Deduksi Kosmik, adalah 3 dalam 1, dan langsung digabungkan menjadi pertunjukan ilahi. Dan seterusnya. Meskipun Chen Yuan mungkin belum mengembangkan keterampilan ini hingga tingkat tertinggi. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk melihat kekurangan dari latihan-latihan ini dan memodifikasinya untuk menutupinya. Mungkin penyelesaiannya belum tentu sempurna. Tetapi begitu hal-hal yang dimodifikasinya tersebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Hei, gelombang Chen Yuan ini, apakah potensinya telah dikembangkan hingga ekstrim? Selama bertahun-tahun, meskipun dia telah menyembunyikan jejak naskah ilahi kuno yang telah dia pahami, jika saya ingat dengan benar, dia seharusnya telah memahami total sekitar naskah ilahi kuno. Lebih jauh lagi, sejak 3 tahun lalu, dia telah berhenti memahami teks ilahi kuno apapun. Dihitung menurut waktu Tanah Suci ke-9, pada dasarnya tidak ada pergerakan selama 3.000 tahun. Kata Ratu Xuanling dengan menyesal. Menilai dari penampilan Chen Yuan di Tanah Suci ke-8, potensinya seharusnya lebih tinggi lagi. Mungkin ada harapan untuk mencapai naskah ilahi kuno. Tak disangka, ketika naskah ilahi kuno tercapai, semuanya akan hening. Itu sudah sangat bagus. Dengan 3.000 naskah ilahi kuno, kaisar ini tidak sebaik dia dulu. Kata kaisar awal mutlak dengan emosi di wajahnya. Jika kau berada di puncak ras manusia, memiliki dewa keberuntungan yang lengkap, mendaki ke puncak Tanah Suci lapisan ke-9 untuk pertama kalinya, dan memahami naskah ilahi kuno, kau seharusnya memiliki harapan untuk menembus penguasa dewa alam semesta di masa depan. Sayangnya, cakram ilahi keberuntungan telah pecah, dan 9/10-nya diambil oleh ras asing. Keberuntungan ras manusia telah merosot, dan sumber daya kultivasi tidak sebaik sebelumnya. Tanpa dukungan naskah ilahi kuno yang cukup, akan sulit untuk berjalan di tengah lautan kekacauan. Semua hukum dan peraturan akan terbatas, akan sulit menemukan peluang di lautan kekacauan. Untuk menembus dewa penguasa alam semesta, seseorang harus pergi ke lautan kekacauan, karena dibatasi oleh aturan alam semesta, mustahil untuk menembus dewa penguasa alam semesta di alam semesta. Jika kau bisa berkultivasi hingga kaisar dewa kosmik, kau sudah mencapai puncak. Jika kau ingin menembus dewa penguasa alam semesta, jalan ini terlalu sulit, dan kau mungkin sudah terputus dari jalan menuju promosi. Dewa penguasa di Tian pernah berkata bahwa jika kau memasuki Tanah Suci ke-9 untuk pertama kalinya dan memahami pewaris 8.000 kitab suci kuno, kau dapat beribadah di bawah sektenya dan menjadi murid langsung dewa penguasa alam semesta. Sejauh ini, belum ada yang pernah memenuhi syarat seperti itu. Bahkan kaisar hanyalah murid terdaftar. Hei, lihatlah Tanah Suci ke-8. Gadis dari keluarga Gu itu, sepertinya dia berhasil. Hari itu, Chen Yuan sedang memasak hotpot dan bernyanyi. Tiba-tiba, tidak ada pergerakan untuk mewarisi Ordo Anak Suci. Tiba-tiba, cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Di kehampaan, sesosok wanita cantik tak tertandingi muncul samar-samar. Ini, Gu Yuezi. Kau akhirnya datang. Aku telah menunggumu selama lebih dari 7.000 tahun. Warisan Tanah Suci ini hampir berakhir. Mengapa kau datang? Tapi belum terlambat, masih ada lebih dari 1.000 tahun, cukup untuk membina hubungan yang baik. Chen Yuan tampak gembira. Dia merasa 10 kali lebih bahagia daripada saat pertama kali memasuki Tanah Suci ke-9. Di masa tanpa wanita, bahkan sistem pun tidak berguna. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berlatih dengan jujur selama lebih dari 7.000 tahun. Sama sekali tidak ada cara lain. Melakukan hal lain lebih membosankan dan waktu berlalu lebih lambat. Hanya dengan berlatih seseorang dapat merasakan bahwa waktu berlalu lebih cepat. Pada saat ini, sebuah pintu gelap dan kuning tiba-tiba terbuka di kehampaan. Energi hitam, kuning, dan ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh wanita cantik tak tertandingi itu, semakin menyempurnakan temperamennya. Chen Yuan, aku di sini. Bukan sia-sia aku telah bekerja keras mempelajari naskah suci kuno selama bertahun-tahun, dan akhirnya sepenuhnya memahami 108 naskah suci kuno. Aku tidak tahu sampai level apa kau sekarang, tetapi apapun itu, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Gu Yuezi sangat teguh dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh Tanah Suci warisan kembali bergemuruh. Gu Yuezi telah memasuki Tanah Suci ke-9, dan dia akhirnya mengambil langkah paling penting, menjadi Santa Dao Surgawi dari aliansi ras manusia. Tahun ini, benar-benar muncul Putra Suci Dao Surgawi dan Santa Dao Surgawi, sungguh luar biasa.
Ras manusia seharusnya makmur, ras manusia saya seharusnya makmur. Hebat, Dewi Guyue, idola saya, sangat cantik, dia benar-benar tak terkalahkan. Ternyata dia tidak hanya berbakat, tetapi juga cantik. Tepat ketika banyak putra suci pewaris berdiskusi. Tiba-tiba, mutasi. Bab 1370. Aku melihat puncak langit tiba-tiba dipenuhi awan darah. Awan itu meliputi puluhan miliar kilometer persegi seluruh ruang angkasa tanah suci. Dalam jarak 1000 tahun cahaya, benua, planet, dan kuil yang tak terhitung jumlahnya runtuh, pesawat-pesawat hancur berkeping-keping, hukum-hukum runtuh, dan energi pun runtuh. Tampaknya terjadi gempa bumi dengan magnitudo beberapa ribu. Mewarisi tanah suci sebenarnya hanyalah salah satu benua di ruang angkasa tanah suci umat manusia. Dan kali ini, bukan hanya tanah suci warisan, tetapi bahkan seluruh ruang angkasa tanah suci, ada tangisan ratapan yang tak dapat dijelaskan. Segera, tiba-tiba ada hujan darah yang tak terbatas di langit. Kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul secara tak terjelaskan di hati semua keturunan. Ada ratapan duka dari langit dan bumi. Tangisan samar terdengar. Langit dan bumi menangis bersama, alam semesta berduka bersama, mungkinkah? Ada desas-desus bahwa ketika orang terkuat jatuh, itu dapat menyebabkan pemandangan aneh di mana langit dan bumi berduka. Ruang tanah suci ini tiba-tiba diguyur darah tanpa henti. Mungkinkah seorang kaisar dewa kosmik tertentu telah jatuh? Mustahil, benar-benar mustahil, bahkan jika kaisar dewa kosmik jatuh, tidak mungkin akan berdampak sebesar itu pada ruang tanah suci, kecuali penguasa dewa telah jatuh. Pada saat ini, mungkin para pewaris itu tidak mengetahuinya, ditambah dengan keterbatasan penglihatan mereka, banyak orang bertanya-tanya apakah ada kaisar dewa kosmik yang telah jatuh. Jika tidak, bagaimana mungkin itu menyebabkan langit dan bumi berduka bersama? Tetapi saat ini di kuil Void, hampir semua kaisar dewa kosmik yang mundur telah meninggalkan tempat itu satu persatu. Total 57 kaisar alam semesta. Satu persatu, mereka disambar petir. Di kuil Void, hanya 3 patung yang diabadikan. Hanya ada 3 penguasa dewa tertinggi alam semesta yang layak diabadikan oleh kaisar dewa alam semesta. Dan kali ini, patung dewa di tengah tiba-tiba roboh, dan patung dewa alam semesta, yang mengandung kekuatan ilahi tak terbatas, juga akan roboh. Ini, Dewa Ditian. Patung ini mengandung jejak kekuatan jiwa Dewa Ditian. Kecuali jika Dewa Ditian jatuh, patung ini tidak akan pernah roboh. Tuhanku telah jatuh. Aku tidak percaya, aku tidak akan pernah percaya. Makhluk agung macam apa Tuhan semesta alam itu? Hidup sama seperti langit dan bumi, cahaya sama seperti matahari dan bulan, sumber alam semesta sama, abadi dan tak lekang oleh waktu, Tuhan Ditian telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Setelah puluhan miliar tahun keabadian, kekuatannya telah mencapai tingkat kemahakuasaan, dia adalah pencipta tanah suci umat manusia, dan pemimpin spiritual seluruh aliansi umat manusia, bagaimana mungkin dia jatuh? Kaisar awal mutlak meraung histeris. Bahkan seorang tokoh besar seperti Kaisar Dewa Semesta pun merasa sedikit panik saat ini. Guru, murid ini tidak berbakti, dan aku gagal menemuimu untuk terakhir kalinya. Aku telah mengasingkan diri selama 300 juta tahun hanya untuk mendapatkan pujianmu. Impian terbesarku dalam hidup ini adalah menjadi murid pribadimu dari seorang murid terdaftar, tetapi mengapa? Tidak. Aku tidak percaya guru akan mati. Seorang Kaisar Dewa Kosmik menangis sambil menundukkan kepala. Sebuah peristiwa besar telah terjadi, dan kali ini mungkin benar-benar terjadi. Ras manusia kita telah berada di zaman kuno, dan hanya tersisa 3 dewa kosmik. Sekarang setelah Dewa Ditian mengalami kecelakaan, aku khawatir seluruh miliaran galaksi umat manusia akan mengalami kekacauan hebat. Aku khawatir ras kosmik lain juga akan mengambil kesempatan untuk mengincar ras manusia kita, dan malapetaka akan dimulai. Kata Permaisuri Xuanling dengan ekspresi yang sangat serius. Dewa alam semesta dapat disebut sebagai santo pelindung tertinggi suatu ras, dan hanya ras yang melahirkan dewa alam semesta yang layak disebut ras besar di alam semesta. Manusia kuat di level ini pada dasarnya abadi. Untuk menjadi salah satu ras puncak di alam semesta, setidaknya harus ada 3 dewa kosmik yang memimpin. Ras manusia telah jatuh dari puncak, dan telah lama berada dalam kondisi genting. Di antara 7 ras puncak di alam semesta, manusia hanya dapat berada di peringkat terbawah. Namun, manusia kebetulan menduduki wilayah galaksi terbesar di alam semesta. Oleh karena itu, selama puluhan miliar tahun, telah terjadi peperangan terus-menerus. Setiap beberapa ratus ribu tahun, mungkin ada sedikit gesekan. Tetapi pada dasarnya semuanya tentang pertempuran kecil. Bagaimanapun, hal itu dapat membentuk situasi di mana 7 pahlawan bersaing untuk hegemoni, dan tidak ada ras puncak yang bersedia berperang dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Dibandingkan dengan zaman kuno, sedikit pertempuran bukanlah apa-apa. Paling buruk, jika kalah,
Anda akan kehilangan 3 atau 5 galaksi. Jika menang, Anda akan mendapatkan kembali beberapa galaksi. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Jatuhnya salah satu dari 3 dewa kosmik yang tersisa di umat manusia secara tiba-tiba dapat sepenuhnya menghancurkan situasi damai 7 pahlawan yang memperebutkan hegemoni. Dan kemudian memicu serangkaian reaksi berantai. Perang ruang angkasa kembali pecah. Begitu Permaisuri Xuanling mengatakan ini, Kaisar Dewa Alam Semesta dari semua ras yang hadir terdiam serempak. Sampaikan perintah Kaisar untuk segera memanggil para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia dan mengadakan pertemuan darurat tertinggi. Semua anggota senior aliansi ras manusia harus hadir. Tidak, jatuhnya Dewa Agung adalah masalah yang sangat penting. Berita tentang masalah ini harus segera diblokir untuk mencegah situasi semakin memburuk. Dalam situasi ini, saya khawatir hanya 2 Dewa Agung lainnya di alam semesta yang dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kaisar Api buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Bagaimana kalian memblokir berita tentang hal semacam ini? Hujan darah yang tak terbatas hampir menyapu seluruh ruang tanah suci, dan 800 triliun orang suci pewaris telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana ini bisa diblokir? Dan mungkin ada mata-mata alien, dan bahkan pejabat tingkat tinggi dari aliansi ras manusia kita. Sudah ada pengkhianat yang menyusup ke posisi tinggi. Suara seorang kaisar dewa kosmik baru saja terdengar. Tiba-tiba, generasi mutan. Di antara 3 patung yang diabadikan, 1 patung lagi runtuh. Hujan darah yang tak terbatas turun seperti hujan deras. Seluruh ruang tanah suci mulai bergemuruh dan menyambar, angin menderu, dan ruang angkasa runtuh. Terlalu, patung Dewa Taeking juga runtuh. Saat ini, bahkan jiwa semua kaisar dewa di alam semesta pun gemetar. Dalam sehari, 2 tokoh besar kuno yang telah memerintah umat manusia selama puluhan miliar tahun, keduanya jatuh. Apa yang terjadi di lautan kekacauan? 2 pemimpin tertinggi klan kita pergi ke lautan kekacauan selama 200 juta tahun dan tidak kembali, tetapi sekarang mereka berdua jatuh dalam 1 hari. Mungkinkah umat manusia kita benar-benar telah sampai pada jalan buntu? Sekarang Dewa Ditian dan Dewa Taeking telah gugur, hanya menyisakan Dewa Jiulian, tetapi sejauh yang saya tahu, Dewa Jiulian menghilang juta tahun yang lalu, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam dewan tingkat tinggi, jadi saya tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Mari kita blokir berita ini terlebih dahulu, dan nyatakan kepada dunia luar bahwa 2 kaisar dewa kosmik dari ras manusia tiba-tiba gugur, yang menyebabkan langit dan bumi berubah, dan nyatakan perang terhadap ras alien pada saat yang sama. Pada saat ini, semakin kuat kinerja kita, semakin baik, semakin tidak akan menimbulkan keraguan pada ras kosmik lainnya. Kaisar Dewa Awal mutlak menatap. Pada saat-saat kritis, kita hanya bisa melakukan yang sebaliknya. Meskipun kertas tidak dapat menahan api, akan lebih baik jika bisa ditunda. Para bos tertinggi tingkat dewa alam semesta umumnya tidak mudah berakhir. Wajar jika seorang pria kuat tingkat ini menghilang selama puluhan juta tahun begitu saja. Tetapi begitu insiden ini terungkap, itu pasti akan menjadi bencana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.